Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, kali ini kita dolan kandang sambil posyandu sapi di tempatnya Mas Dani Farm, teman-teman. Ini beralamat di dekat Jembatan Merah, Wonogiri. Nah, ini adalah sapi-sapi baru dari Mas Dani. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, paling lama 3 bulan. Jadi beliau ingin mengetahui apakah pembeliannya itu sesuai dengan bobot atau tidak. Sebagai seorang peternak di kelas penggemukan, teman-teman, untuk mengetahui bobot awal sapi ini sangat krusial ya, sangat penting kalau saya rasa. Karena sehebat atau sebagus apapun pakan kita, comboran kita, ransum kita, mungkin ADG bisa 2 kilo, namun jikalau pembeliannya sudah kemahalan dulu, itu juga agak berat, teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan. Terkadang kita sebagai peternak itu terlalu fokus di bidang pakan atau comboran, menu comboran, mencari protein tertinggi, mencari perkembangan tertinggi, namun kadang melupakan pembelian, teman-teman. Nah, seperti ini contoh sapi yang pertama. Ini kurang lebih 1 minggu baru dibeli Mas Dani. Coba kita lihat berapa beratnya. Berjenis ras Limousin Cross, tinggi sekitar 145-an, 150. Nah, ini untuk spek-spek penggemukan, teman-teman. Usia sekitar 1,5-2 tahun ini. Sapi ini memiliki berat 460 kilo. Jadi untuk sapi sebesar ini, teman-teman, dengan berat 460 kilo, jika dikalikan harga timbang sekitar 45 sampai 48, ketemu di angka 21 sampai 22-an. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ketika kita beli, hendaknya ya hampir-hampir mirip di angka itu, 21, 22 gitu, teman-teman. Jadi kalau kita nanti digemukkan, posisi dia sapinya full gemuk, dijual timbangan pun tinggal melanjutkan bobot waktu datang. Jadi kita tidak kemahalan di awal. Untuk sapi yang kedua, teman-teman, ini ada simental dengan ciri-ciri simental murni ya. Ini kaki-kaki putih, kepala juga ada corak putihnya, teman-teman. Ciri khas simental, kaki-kakinya besar-besar. Ini juga pemeliharaan 1 minggu 2 minggu, teman-teman, karena memang baru proses datang. Jadi ini mau mengecek sapi-sapinya Mas Dani. Untuk pengecekan secara timbangan, teman-teman, memang tidak bisa semua sapi diposisikan seperti ini ya. Misalnya sapi pedet, sapi super, calon super, pedet super, calon 1 ton up gitu, memang agak beda. Namun jika kelas-kelas penggemukan seperti ini masih bisa dihitung dengan timbangan. Jadi kita beli, bobotnya berapa, kita gemukkan, beratnya berapa. Kalau dijual secara timbangan ya tinggal dikalikan, kita ambil keuntungan di situ. Menurut saya, sapi yang bagus itu adalah sapi yang ketika ditafsir sama ditimbang, dikalikan harga standar, itu nanti ketemunya hampir-hampir sama. 48 tanganmu kok. 485. Oke. Nah, untuk sapi yang satu ini, teman-teman, ini cukup proporsional. Melihat bentuk ukurannya secara jogrok, secara tafsir, di angka 23, dan beratnya pun sekitar 485. Jadi jika dikalikan harga umum, dia masuk. Untuk sapi yang ketiga, teman-teman, ini juga ada rasi mental dari tempatnya Mas Dani. Ini yang paling lama, teman-teman. Ini 3 bulan menurut pengakuan beliau. Coba kita timbang berapa beratnya, teman-teman. Kalau dilihat dari
pembelian ya, yang 1 minggu, yang 2 minggu, yang nomor 1 dan 2 tadi, Mas Dani ini bibitannya di angka-angka 500 ke bawah, jadi 450, 470 gitu. Nah itu nanti dia tinggal dikalikan dulu 2 ekor yang ditimbang di awal tadi belinya berapa, ternyata bobotnya sekian. Nah dia kemahalan enggak waktu beli di pasar. Nah jadi bisa buat bahan pertimbangan. Untuk sapi yang ketiga ini bobotnya 542 teman-teman, jadi 520. Nah bisa disimpulkan bahwa ketika dia masuk, karena tidak ditimbang ya, taruhlah beratnya di angka 47, 48. Nah sekarang berarti 54, berarti ada kenaikan sekitar 60 kilo. Nah mungkin karena dia mungkin adaptasinya agak lama, jadi 3 bulan 60 kilo, belum ada ADG 1 kilo. Nah ini untuk sapi yang terakhir teman-teman, ini juga baru saja, baru 2 minggu, Limousin Cross, sudah agak gemuk, ini sudah agak isi. Ini belinya beliau di angka 28 juta. Nah coba kita lihat berapa beratnya. Untuk kondisi di pasar untuk sapi kelas penggemukan untuk saat-saat ini memang agak lesu teman-teman, jadi ke arah 47 sampai 48 per kilo itu harusnya dapat kalau pintar-pintar menawar. Jadi ini harus ketemunya 580 kilo agar dikatakan sapi ini pas pembeliannya. 552. Ternyata setelah ditimbang bobotnya di angka 552 teman-teman. Jadi ini Mas Dani agak kemahalan ya menurut saya. Ini jatuhnya harusnya di angka 25 sampai 26 juta. Ya 26 juta setengah lah kalau membeli bibit seperti ini. Nah dari sini kan kita bisa melihat bagaimana pembelian kita, apakah kemahalan atau pas. Kalaupun kemahalan, hendaknya jangan melebihi 50.000 per kilo teman-teman. Jadi misal bobot 552 tadi, sapi yang Limousin Cross ini harusnya ya normalnya di angka 27 setengah teman-teman. Rencana besaran medal mboten Mas Dani? Ya kalau nek berarti yo didol Mas. Siap. Lah kantor sing mendeti niku jenengan. Oh, aduh. Nah, monggo bagi teman-teman yang minat nanti bisa WA saya atau langsung meluncur ke sini, saya antar. Sapinya jos-jos ini teman-teman. Tanggung-tanggung BB 5 kintalan.